Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempelajari terkait dengan mekanika tanah. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan materi kepadatan tanah, bagaimana pengujiannya di laboratorium untuk mengetahui kadar optimum dari pemadatan tanah. Kemudian bagaimana cara pemadatan tanah di lapangan menggunakan hasil kadar optimum yang sudah didapatkan di lab. Kemudian juga bagaimana cara mengukur kepadatan tanah di lapangan, baik dengan metode sand contest ataupun balon method yang sudah kita jelaskan sebelumnya di pertemuan yang lalu. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait kepadatan tanah juga dalam kaitannya hubungannya nanti dengan desain lapis perkerasan jalan. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya yang kita dapatkan beberapa parameter yaitu terkait dengan kadar air optimum, kemudian juga kita dapatkan dari hasil pengujian di lapangan berupa berat kering maksimum yang bisa diperoleh di lapangan. Nah, kali ini kita akan membahas pengujian lanjutan terkait dengan pemadatan tanah yaitu CPR atau California Bearing Ratio. Apa sih CPR ini? CPR ini merupakan metode pengukuran kepadatan lapis permukaan tanah ataupun lapis permukaan lapis-lapisan permukaan penyusun jalan yang nantinya kita akan pergunakan nilai CPR ini sebagai dasar penentuan tebal dari masing-masing lapisan penyusun jalan tersebut. Bisa dapat kita ketahui sebelumnya bahwa jalan yang lazim digunakan di Indonesia itu strukturnya berupa fleksibel pavement atau aspal, kemudian juga dengan rigid pavement atau dengan beton. Nah, di bawah lapisan permukaan tadi terdapat beberapa lapisan pondasi baik kelas A, pondasi kelas B, ataupun tanah dasar atau tanah timbunan yang dipadatkan. Nah, penentuan ketebalan dari masing-masing pondasi inilah, ketebalan dari masing-masing elemen lapisan inilah yang akan kita pelajari dengan dasar yaitu nilai CPR dalam penentuan nanti desainnya. Baik, kita lanjutkan. Sebagai pendahuluan, CPR atau California Bearing Ratio merupakan percobaan daya dukung tanah yang dikembangkan oleh California State Highway Department atau istilahnya bina marganya California pada tahun 1928. Jauh sebelum mungkin Perang Dunia Kedua mereka sudah mengembangkan teknologi ini. Kemudian yang dimaksud CPR test adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Di sini disebutkan suatu bahan. Suatu bahan di sini adalah bahan yang akan kita uji. Tadi saya sudah sebutkan di depan bisa berupa subgrade atau tanah dasar ataupun tanah timbunan yang dipadatkan atau lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah terhadap bahan standar. Nah, bahan standar di sini adalah batu yang ada di California dengan nilainya di sana tentu saja sebagai pembanding adalah 100% kekerasannya. Nah, nilai CBR yang tadi yang dimaksud CBR test adalah perbandingannya. Nah, sekarang kalau nilai CBR itu apa? Yaitu nilai perbandingan dalam persen antara tekanan yang diperlukan untuk menembus tanah dengan piston berpenampang bulat seluas 3 inch square dengan kecepatan 0,05 inch per menit terhadap tekanan yang diperlukan untuk menembus bahan standar tertentu. Nah, bahan standar tertentu adalah batu pecah standar di California dengan nilai adalah 100%. Jadi nanti materi yang akan kita tes
baik itu bisa berupa tanah subgrade ataupun lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas, nilainya tentu saja akan di bawah nilai batu pecah standar yang ada di California dengan nilai maksimumnya 100%. Kemudian sebagai pendahuluan juga, pengujian CPR ini terdiri dari 2 pengujian, yaitu pengujian CPR lab atau laboratorium, kemudian ada pengujian CPR di lapangan. Di dalam pengujian CPR lab nanti terbagi menjadi 2, yaitu CPR laboratorium rendaman, atau dia di materi atau sampel itu nanti direndam, atau disebut juga sebagai shock design CPR. Nah, yang kedua adalah CPR laboratorium tanpa rendaman atau unshock design CPR. Penggunaan ini tentu saja berbeda, nanti akan kita jelaskan di belakang bagaimana perbedaan penggunaannya dan perlakuan terhadap sampelnya. Selanjutnya, untuk apa sih pemakaian nilai CPR? Seperti sudah saya singgung di depan tadi, memang pemakaiannya ini nanti untuk desain lapis perkerasan jalan. Jadi kita coba lihat, nilai CPR dikembangkan untuk mengukur kapasitas daya dukung tanah dasar atau timbunan yang digunakan sebagai badan jalan. Kemudian CPR juga dapat digunakan untuk mengukur kapasitas daya dukung material lapis perkerasan jalan. Jadi selain dari tanah dasar atau tanah timbunan, juga kapasitas daya dukung lapis penyusun perkerasan jalan. Semakin keras suatu material, maka semakin tinggi rating nilai CPR-nya. Sebagai sampel, tanah pertanian umumnya mempunyai nilai CPR sekitar 3. Kemudian tanah lempung basah mempunyai nilai CPR sekitar 4,75, pasir lembab memiliki CPR sekitar 10, kemudian agregat memiliki CPR kurang lebih dinilai 80% dari nilai CPR yang dimaksud di depan tadi. Jadi memang semakin keras suatu material, maka rating nilai CPR-nya juga akan semakin tinggi. Kita lanjutkan. Untuk nilai CPR beberapa material, sebagai contohnya agregat pecah padat bergradasi, biasanya digunakan untuk pondasi perkerasan. Dia bisa mencapai nilai maksimumnya yaitu 100, biasanya memang berkisar antara 80 sampai 100. Kemudian agregat alami padat bergradasi yang digunakan untuk pondasi perkerasan, ini alami ya, kalau yang tadi adalah pecah, dia bisa mencapai CPR maksimumnya sampai 80%. Batu kapur bisa mencapai nilai CPR sampai 80%. Kemudian pasir campuran ini 50 sampai 80%. Pasir berbutir kasar bisa 20 sampai 50%. Pasir berbutir halus 10 sampai 20%. Kemudian tanah lempung itu nilainya sangat kecil, kurang dari 3%. Jadi kita lihat memang agregat ataupun material semakin keras, CPR-nya akan semakin tinggi. Material di mana dia semakin lunak, maka CPR-nya proporsinya juga akan semakin rendah. Kita lihat lapis perkerasan jalan, komposisinya seperti apa, seperti kita ketahui bersama di Indonesia lazim digunakan yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Sebagai sampel di sini, tentu saja bagian-bagian jalan ini tidak mutlak seperti ini, hanya ini sebagai gambaran pada saat perkuliahan kali ini. Jadi perkerasan lentur itu biasanya terdiri atas lapis permukaan atas, yaitu lapis permukaan jalan itu sendiri, biasanya terdiri dari aspal, bisa ACWC, ACBC, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada lapis pondasi. Ini bisa saja lapis pondasi atas atau agregat A. Kemudian di bawahnya ada lapis pondasi bawah atau lapis pondasi B. Ini juga biasanya terdiri dari agregat B. Kemudian di bawahnya berupa tanah dasar yang dipadatkan sesuai dengan kriteria yang atau spesifikasi yang diperlukan. Untuk perkerasan kaku, biasanya konstruksinya atau lapisannya cenderung lebih simpel, yaitu ada 3 lapisan. Secara umum, lapis perkerasan dia terdiri dari beton, kemudian di bawahnya ada lapis pondasi bawah,
Kemudian di bawahnya lagi ada tanah dasar. Di sini jadi terlihat tidak ada lapis pondasi atasnya yang ada di lapis permukaan lentur. Karena memang distribusi beban di perkerasan kaku ini cenderung disebarkan merata sepanjang dari lapis perkerasan kakunya. Oke, kita lihat berikutnya. Jadi model-model perkerasan jalan yang ada di Indonesia ini bisa kita jadikan beberapa panduan. Memang fleksibel secara umum tadi kita hanya ada 4 lapisan, tapi bisa juga divariasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian yang di rigid pavement atau perkerasan kaku pun juga demikian, bisa ada 3 lapisan ataupun hanya 2 lapisan, memang disesuaikan dengan beban dan kebutuhan di lapangan. Mungkin kita lanjutkan. Nah, subgrade ini bagian utama perkerasan ya. Jadi terdiri dari subgrade, pondasi, dan lapis permukaan. Nah, ini mungkin kita singgung sedikit. Ini mungkin materi kuliah di semester depan, tapi karena mendukung materi kuliah CBR kali ini kita singgung sedikit. Subgrade atau tanah dasar yaitu berupa tanah yang dipadatkan dari timbunan atau galian. Syaratnya dia cukup padat, kedap air, stabil, tidak retak pada saat musim panas, dan tidak licin pada saat musim hujan. Fungsinya memberikan daya dukung atau support pada lapis perkerasan di atasnya. Yang kedua yaitu lapis pondasi atau base course. Ini lapisan yang membentang di atas tanah subgrade yang terdiri dari batu pecah ataupun gravel yang bisa dicampur dengan aspal binder ataupun material lain untuk perkuatan. Fungsinya sebagai pondasi dan berperan besar terhadap kekuatan struktur dan distribusi beban dari lapis permukaan atas ke subgrade. Kemudian lapis permukaan yang ada di posisi paling atas ini adalah lapisan yang berkontak langsung dengan roda. Dapat berupa aspal maupun beton. Kadang juga terdiri dari lapisan aus, yang dimaksud di sini yaitu ACWC ya. Nah, syaratnya dia memiliki daya tahan yang baik, stabil, dan mampu menahan kuat beban dari roda kendaraan. Nah, ini gambaran singkat terkait dengan bagian utama yang ada dalam perkerasan jalan. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita terhadap apa sih nilai CBR dan fungsinya seperti apa, bisa kita lihat beberapa perbandingan grafik atau ilustrasi berikut, di mana kita mengibaratkan ada suatu roda dengan beban tertentu yang berjalan di atas lapis permukaan jalan kita dengan beberapa variasi ketebalan dan nilai CBR yang ada. Jadi di atas ini kita ibaratkan ada lapis permukaan, kita simplifikasi sebagai lapis permukaan pondasi jalan kita. Sedangkan yang bawah ini adalah lapisan subgrade atau tanah dasar kita. Dapat kita perhatikan bersama dengan nilai beban yang sama pada roda yang bergerak di atas permukaan jalan kita, nilai CBR akan sangat berpengaruh terhadap penyebaran beban yang ada di lapisan subgrade atau tanah dasar di bawahnya. Kita lihat misalkan nilai CBR pada lapis pondasi atasnya 15 dengan nilai CBR yang sama di lokasi subgrade atau tanah dasar, dia memberikan beban tekanan yang lebih besar ke bagian tanah subgrade. Distribusinya dapat kita lihat seperti ini. Untuk CBR yang kita naikkan, misalkan CBR lapis pondasinya kita naikkan 50, maka bebannya akan berkurang distribusinya, semakin kecil. Kita naikkan kembali, misalkan nilai CBR-nya menjadi 100 dengan kondisi tanah dasar CBR-nya masih sama, ternyata distribusi bebannya menjadi semakin lebih kecil lagi. Yaitu di sini dapat terlihat untuk mengurangi beban pada tanah dasar, yaitu dengan memperbesar nilai CBR pada bahan pondasi jalan kita, baik pondasi A maupun pondasi B. Kemudian yang kedua, kasus kedua kita di sini memodifikasi terkait dengan CBR pada tanah dasarnya. Jadi lapis pondasinya kita perlakukan sama dengan nilai CBR 15, tetapi kita modif pada tanah dasarnya dengan berbagai variasi nilai CBR. Dapat dilihat di sini dengan nilai CBR 15 pada tanah dasar,
ternyata persebaran beban dengan kondisi beban yang sama akan sangat besar. Namun bila kita naikkan CPR-nya menjadi 15, dapat kita lihat pola persebaran distribusi bebannya menjadi berkurang. Kita naikkan kembali menjadi 2 kali lipatnya, misalkan 30, ternyata persebarannya akan semakin kecil. Jadi menunjukkan bahwa di sini memperbesar nilai CPR bahan tanah dasar akan mengurangi distribusi beban yang diterima oleh tanah dasar itu tersendiri. Yang ketiga, ini dengan kasus yang kita variasikan pada ketebalan lapis pondasinya. Jadi dengan nilai CPR yang sama untuk masing-masing lapis pondasi dan lapis subgrade, tapi kita variasikan terhadap tebal dari masing-masing lapis pondasi. Di sini kalau kita lihat dengan ketebalan seperti ini, distribusi bebannya seperti pada tahap awal tadi sangat besar, akan tetapi ketika kita naikkan nilai CPR ini menjadi, kita naikkan ketebalan lapis permukaan ini yang semula misalkan 1 kali menjadi 1,5 kali, ternyata dia ada penurunan distribusi beban pada lapisan tanah dasarnya. Kemudian misalkan kita perbesar 2 kali lipatnya dari awal, ternyata perbedaan distribusian memberikan dampak yang cukup signifikan. Jadi di sini memperbesar tebal lapis pondasi jalan akan mengurangi faktor distribusi beban yang diterima oleh tanah dasar. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penambahan tebal ini akan sangat berpengaruh terhadap harga konstruksi dari jalan tersebut. Jadi harus diperhatikan mana yang lebih efisien, apakah kita menambah tebal jalan, lapis pondasinya, atau kita treatment di kepadatan yang diindikasikan dari nilai CPR yang ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan masuk yang pertama yaitu CPR laboratorium. Seperti apa pengujian CPR laboratorium, alat-alat yang digunakan seperti apa akan kita coba bahas pada slide berikutnya. Jadi CPR laboratorium ini alatnya terdiri dari silinder dan dial gauge yang akan digunakan untuk pengujian, kemudian ada piston yang akan digunakan untuk menekan atau membebani dari contoh tanah yang akan dites. Di sini dapat kita saksikan atau kita lihat bahwa piston ini nantinya akan kita tempatkan di posisi ini, kemudian di sini ada arloji atau pengukur yang digunakan untuk mengukur berapakah kecepatan rata-rata dia turun, kemudian di sini ada proving ring dan ada dial untuk pengukur beban, kemudian ini ada piston penetrasi yang nanti dia akan membebani dari sampel ini, kemudian di sini ada dongkrak atau putar hidrolis yang bisa kita set berapa kecepatannya. Kemudian nanti tadi disampaikan bahwa CPR ini nantinya adalah penetrasi dengan kekuatan tertentu dan kecepatan tertentu. Nah, di sini kedalaman penetrasinya dapat kita lihat. Kalau kita melaksanakan pengujian dengan kedalaman penetrasi atau tekanan 0,1 inch, maka beban yang akan kita berlakukan kepada alat tersebut adalah 1000 pounds per square inch. Begitu juga dengan kedalaman penetrasi yang lain, di sini dapat kita saksikan, misalkan sampai 0,5 inch ini berarti dibutuhkan unit load 2600 pounds per square inch. Jadi kita lanjutkan. Untuk prosedur uji CPR lab, kita mengacu pada prosedur standar ASTM D1883. Ini nanti akan saya sertakan dalam materi PowerPoint, nanti akan saya upload bersama materi ini untuk dipelajari rekan-rekan mahasiswa. Tes dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut, yaitu yang pertama, penentuan kadar air optimum atau W optimum. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara mendapatkan W optimum, mungkin akan kita singgung sebentar nanti di belakang. Kemudian yang kedua, sampel tanah dimasukkan ke dalam mold atau cetakan, dibuat sebanyak 3 cetakan. Kemudian sampel tanah dalam setiap cetakan dibuat sebanyak
lapis. Jadi masing-masing mold itu nanti pada saat pembentukannya ada 5 lapisan tanah. Kemudian sampel di dalam mold ditambahkan air sebesar kadar air optimum yang sudah diperoleh di langkah pertama tadi. Kemudian penumbukan sampel tanah di dalam mold dengan menggunakan hammer seberat 5 kg. Untuk mold pertama dilakukan sebanyak 10 pukulan per lapisannya. Jadi tadi ada 5 lapis, masing-masing lapisan dipukul sebanyak 10 kali. Untuk mold kedua dilakukan 25 pukulan per lapisan. Untuk mold ketiga dilakukan sebanyak 56 pukulan per lapisan. Kemudian bila diperlukan suatu kasus khusus untuk desain, untuk pengukuran swelling atau daya kembang susut tanah, sampel ini juga bisa nantinya direndam atau soak selama 3-4 hari. Kemudian untuk langkah kelima, penetrasi sampel pada silinder uji dengan alat nadi. Kemudian 6, penentuan besarnya unit load yang diperlukan untuk memperoleh penetrasi 0,1 inch hingga 0,2 inch. Kemudian tentukan nilai CBR yang diperoleh. Nah, mungkin untuk ilustrasi yang lebih mudah kita gunakan gambar sebagai berikut. Jadi tanah di lapangan kita ambil sampelnya yang akan kita uji, kita bawa ke lab dengan menggunakan karung. Kemudian sampel tanah ini kita jemur di bawah sinar matahari sampai dia kering. Kemudian setelah kering nanti kita ayak atau kita saring untuk mendapatkan gradasi yang seragam. Tidak ada yang istilahnya gradasinya sangat besar atau sangat kecil, jadi dia digunakan seragam. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita lakukan pengujian untuk memperoleh kadar air optimum. Nah, ini kita sudah pelajari di pertemuan berikutnya. Kita buat 5 sampel, kita uji dengan standar Proctor ataupun modified Proctor seperti kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita gambarkan hasil pengujian tadi. Ini misalkan dengan standar Proctor diperoleh nilai berapa, dengan modified Proctor diperoleh berapa. Kita gambarkan juga dengan zero air void-nya berapa, kita cari berapakah kadar air optimum pada saat dia berat jenis keringnya maksimum. Nah, kadar air optimum ini akan kita gunakan untuk membuat sampel nantinya uji CBR yang akan kita lakukan. Berikutnya, setelah penentuan kadar optimum, kita akan melakukan pencampuran atau pembuatan sampel dari CBR test. Di sini kita masing-masing kita ada 3 sampel, mold 1, mold 2, mold 3 dengan masing-masing terdiri dari 5 lapisan. Nah, masing-masing lapisan tadi setelah kita campurkan dengan kadar air optimum, masing-masing ini kita tumbuk sesuai dengan ketentuan yang ada tadi, yaitu 10 lapisan per masing-masing lapisan. Untuk mold 1, mold 2 dengan 25 kali tumbukan per lapisan, kemudian mold 3 dengan 56 kali tumbukan per lapisannya. Setelah ini jadi sampelnya, bila mana diperlukan memang dia nantinya untuk CBR desainnya adalah kondisi terendam, maka sampel direndam sama 3-4 hari. Tapi kalau memang nilai yang diperlukan bukan terkait dengan nilai CBR rendaman, maka sampel ini bisa kita langsung uji di alat CBR tadi dengan beban dan penetrasi yang disyaratkan dan kecepatan waktu juga yang telah ditentukan. Nah, inilah nilai penetrasi dan beban satuan standar yang diperlukan pada saat kita melakukan pembebanan. Misalkan 0,1 inch atau kalau dalam milimeter 2,5 mm, kita perlakukan beban satuan standarnya sebesar 6,9 MPa atau 1000 pounds per square inch. Dan seterusnya sampai beban penetrasi yang memang disyaratkan atau diperlukan. Nah, kembali kita laksanakan setelah dilakukan pengujian CBR tadi, nilainya sudah kita rekam atau kita rekod pada tabel uji. Nah, bagaimana cara menentukan nilai CBR desain yang akan kita gunakan nantinya mendesain tebal lapis permukaan masing-masing
lapisan jalan. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah grafik penentuan kadar optimum yang kita sudah lihat atau kita peroleh di depan tadi. Misalkan diperoleh nilai kadar air optimum adalah dengan di area sini dengan gamma D max juga sudah ditentukan dari hasil pengujian. Yang kita ambil adalah 95% dari gamma D max-nya. Jadi kita tarikkan garis. Nah, gamma D inilah yang kita pakai 95% dari gamma D max-nya. Kemudian nilai ini kita tarik, nantinya kita gunakan untuk penentuan CPR desain. Tapi sebelumnya kita plotkan terlebih dahulu dari masing-masing yang kita sudah ambil sampelnya tadi, baik untuk mold 1 dengan 10 kali tumbuhan per lapisan, mold 2 25 kali tumbuhan per lapisan, dan mold 3 dengan 56 kali tumbuhan per lapisan. Kita ambil masing-masing adalah nilai kedalaman penetrasi pada saat 0,1 inch, di mana unit load-nya adalah 1000 pounds per square inch. Kita tarik garisnya, kemudian kita dapatkan nantinya load-nya berapa. Nah, nilai inilah yang nanti kita gunakan gamma D. Berapakah yang kita peroleh nilai CBR-nya pada saat 0,1 inch di sini. Kita plotkan masing-masing nilainya sehingga didapatkan grafik seperti ini untuk 10 kali, 25 kali, 56 kali, kemudian kita lakukan semacam regresi di sini. Nah, nilai yang 95% gamma D maksimum tadi kita tarik dari nilainya, kita tetapkan di sini, kemudian kita tarik garis lurus sampai ketemu grafik, kemudian grafik ini kita taruh ke arah bawah, ini nilai kita dapatkan nilai CBR desainnya. Jadi nilai CBR adalah test unit stress dibagi standar unit stress kalikan 100% tadi ya. Nah, ini kita dapatkan nilai CBR desain di sini. Nah, untuk standar perkerasan atau nilai CBR ini ada beberapa, mungkin sebagai gambaran. Nilai CBR 0 sampai 3, dia memberikan gambaran rating dia adalah sangat jelek. Biasanya digunakan untuk subgrade. Kemudian 3 sampai 7 itu ya antara jelek sampai agak baik, ini digunakan juga untuk subgrade. Kemudian nilai 7 sampai 20 ini cukup baik, kita gunakan, bisa digunakan untuk subbase atau lapis pondasi bawah. Kemudian 20 sampai 50 ini dengan kriterianya bagus, ini bisa kita gunakan sebagai lapis pondasi bawah ataupun lapis pondasi atas. Kemudian di atas nilai 50 ini kita anggap sangat baik digunakan sebagai lapis pondasi atas. Nah, kalau kita klasifikasikan berdasarkan klasifikasi tanah, ini perkiraan nilai CBR berdasarkan klasifikasi bisa kita lihat dalam tabel ini, mungkin kurang jelas, tapi di sini ada klasifikasi ASTO dan klasifikasi Unified. Untuk klasifikasi ASTO ini A6 dan A7 itu kira-kira memberikan nilai CBR 2 sampai 15. A5 antara 2 sampai 10, kemudian A4 antara 4 sampai 30, mungkin bisa kita pelajari sampai A7 dan A1 dan A2. Ini A2 memberikan nilai antara 25 sampai 80, kemudian A1B dan A1A ini kira-kira memberikan nilai 20 sampai 80. Jadi memang sangat bervariasi tergantung klasifikasi tanah. Sebagaimana kita ketahui, untuk A6 A7 adalah tanah yang sangat jelek, dia cenderungnya nilainya humus ya, atau tanah humus. Nah, itu makanya nilai CBR-nya akan sangat rendah. Begitu juga dengan Unified, di sini dapat kita ketahui nilai CBR berdasarkan klasifikasi ini, misalkan tanah organik murni itu antara 2 sampai 5. Kemudian bisa kita lihat misalkan ini sampai dengan ini yang paling baik adalah
gravel dengan poorly graded ini memberikan nilai 30 sampai 60. Itu mungkin ini seperti gravel tapi alami pembentukannya. Kemudian ini gravel dengan well graded, ini berarti batu pecah yang memang kita buat itu bisa 40 sampai nilainya 80. Nah, ini yang banyak kita gunakan sebagai bahan lapis pondasi dari jalan. Kita lanjutkan. Setelah kita pelajari nilai beberapa pengujian CPR di lab, nah itu digunakan sebagai dasar untuk desain perkerasan jalan yang akan kita laksanakan. Nah, bagaimana cara mengontrolnya di lapangan? Nah, makanya nilai tadi CPR yang sudah kita tetapkan di lab, kemudian dilakukan desain perkerasan, kemudian pada saat pelaksanaan bagaimanakah cara untuk mengontrol nilai kepadatan itu telah dilaksanakan dengan baik di lapangan. Nah, makanya di sini ada pengujian namanya CPR lapangan. Dapat kita mulai mungkin tujuannya yaitu mendapatkan nilai CPR tanah asli setempat di lapangan, umumnya dilakukan pada lokasi di mana tanah dasarnya tidak dipadatkan. Itu untuk yang pertama, jadi tujuannya bisa mendapatkan CPR nilai asli tanah yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah mengontrol apakah kepadatan tanah di lapangan ini sudah sesuai dengan desain kita. Jadi ada dua tujuannya, misalkan kita ingin mengetahui CPR asli tanah yang ada di lapangan tanpa dipadatkan. Yang kedua adalah mengontrol apakah timbunan atau lapis pondasi yang telah dipadatkan di lapangan itu telah sesuai dengan desain kita. Dasar teorinya hampir sama, itu yaitu CPR adalah beban pada material standar berupa batu pecah di California pada penetrasi yang sama. Jadi beban pada material yang diuji dibandingkan dengan material standar berupa batu pecah di California. Kemudian percobaan ini dilakukan untuk menilai kekuatan tanah dasar atau bahan lain. Bahan lain di sini adalah lapis pondasi, bisa agregat, bisa dan lain sebagainya yang hendak dipakai untuk pembuatan perkerasan jalan. Kemudian nilai CPR yang diperoleh itu dipakai untuk pembuatan tebal lapis permukaan di atas. Nah, ini berarti CPR lab tadi ya. Kemudian tebal perkerasan dapat dihitung apabila daya dukung tanah diketahui. Nah, ini CPR tanah lapangan inilah yang bisa kita gunakan juga nantinya nilai untuk digunakan sebagai dasar perhitungan tebal lapis permukaan. Percobaan CPR di lapangan dilakukan dengan metode mechanical jack. Metode ini dilakukan untuk menguji tanah yang tidak asli atau tanah yang dipadatkan. Jadi bisa dilakukan untuk tanah asli maupun tanah yang tidak asli dalam artian tanah yang dipadatkan. Pengujian mechanical jack atau MJ biasanya dibantu dengan peralatan mesin sehingga alat ini mampu menembus lapis keras dan memiliki kecepatan penetrasi yang konstan. Nah, berbeda dengan CPR Lab karena sampelnya sudah kita buat sedemikian rupa dengan mold yang standar, sehingga alat ujinya tidak membutuhkan suatu alat mesin yang cukup besar untuk dapat melakukan penetrasi ke sampel tadi. Berbeda dengan kondisi di lapangan, kita harus menggunakan alat mechanical jack. Nah, ini nanti yang karena memang kondisi di lapangan nilai CPR-nya sudah cukup tinggi sehingga apabila kita gunakan jack standar ataupun alat uji lab itu tidak akan mampu menembus penetrasi yang kita harapkan. Kekurangannya yang dimiliki terletak pada efisiensi dan dari segi ekonomis, yaitu alat mekanikal ini karena sangat berat. Nah, ini sulit dipindah-pindahkan dan otomatis penggunaannya harus menggunakan alat pengangkut tertentu. Dan tentu saja biayanya juga akan menjadi sangat mahal pada saat melakukan pengujian. Alat mechanical jack ini dapat berupa biasanya yang ada di lapangan pada saat itu bisa dimanfaatkan seperti salah satu contohnya adalah ekskavator karena pada saat itu mereka melakukan penggelaran ataupun pemadatan tanah, bisa juga dengan alat tandem ataupun dump truck yang ada di lapangan. Nah,
Nilai harga CBR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, sama dengan CBR lab tadi, yaitu beban pada tanah yang dites dibagi dengan beban standar batu pecah di California kalikan 100%. Kecepatan penetrasinya adalah 0,05 inch per menit atau 1,27 mm per menit. Kemudian penetrasi yang digunakan yaitu 0,1 menit dengan nilai CBR berarti beban dalam pounds dibagi 3000 kalikan 100%. Kemudian untuk penetrasi 0,2 menit yaitu nilai CBR-nya adalah beban dalam pounds dibagi 4500 kalikan 100%. Dengan catatan CBR direkomendasikan adalah harga yang terbesar. Beban dites diperoleh dengan grafik dan nantinya bisa dikonversikan dengan satuan 1 pounds adalah 0,45359 kilo atau kalau kita balik 1 kilo adalah 2,205 pound. Nah, adapun alat-alat yang digunakan dalam pengujian CBR lapangan yaitu antara lain 1. Piston penetrasi standar dari logam, kira-kira diameternya 2 inch. Kemudian proving ring dengan arlojinya yang sudah dikalibrasi. Yang ketiga, dial beban ini untuk mengukur penurunannya. Kemudian yang keempat, stopwatch. Yang kelima, mechanical jack. Nah, ini yang digunakan nantinya untuk menahan beban yang diperlukan. Bisa kita gunakan di lapangan antara lain eskavator, truk, dan sebagainya. Kemudian 6, gravitasi support atau balok penahan. Yang ketujuh, keping beban minimal 4,5 kilo atau 10 pounds. Kemudian yang kedelapan, alat perata muka tanah. Yang kesembilan, kunci-kunci dan peralatan pendukung lainnya. Langkah kerjanya bagaimana? Untuk pertama kita siapkan benda ujinya. Berarti benda uji di sini adalah titik-titik uji CBR ditentukan di lapangan berdasarkan spesifikasi teknis atau persetujuan dari pengawas proyek. Untuk pekerjaan jalan, biasanya titik-titik uji dapat diambil setiap stationing 30-60 meter. Pengujian ini sebaiknya tidak pada muka tanah asli, melainkan digali terlebih dahulu. Kemudian pengujian CBR setelah digali dan diratakan, segera capping pemberat diletakkan untuk mencegah pengembangan dan hilangnya kadar air tanah. Unit CBR disiapkan di atas titik uji, kemudian seluruh arloji, baik arloji proving ring, penetrasi, stopwatch direset atau dinolkan. Langkah berikutnya yaitu lakukan penusukan piston ke dalam tanah pada kecepatan tetap 0,05 inch per menit atau 1,27 mm per menit. Pembacaan arloji proving ring dilakukan pada interval waktu antara 1/4, setengah, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, dan 10 menit. Setiap pembacaan dicatat dalam formulir CBR yang sudah disediakan. Beban penusukan piston adalah bacaan arloji proving ring dikalikan dengan faktor kalibrasi dari proving ring tersebut. Nah, nantinya nilai CBR ditentukan berdasarkan penetrasi 0,1 in dan 0,2 in. Yaitu penetrasi 0,1 in adalah nilai CBR-nya berupa beban dalam pounds dibagi 3000 kalikan 100%. Kita anggap sebagai nilai A. Kemudian nilai CBR untuk penetrasi 0,2 in yaitu beban dalam pounds dibagi 4500 kalikan 100%. Kita anggap sebagai nilai B. Di mana catatan yang ada di sini, nilai yang benar untuk nilai CBR apabila dilakukan di lapangan dengan prosedur yang baik dan benar adalah nilai A untuk penetrasi 0,1 in itu nilainya lebih kecil atau sama dengan nilai penetrasi 0,2 in atau nilai B. Bila nilai B lebih besar dari A, maka pengujian dilakukan pengulangan. Nilai CBR yang lazim dilaporkan adalah nilai CBR pada penetrasi 0,1 in. Jadi ini yang harus diperhatikan pada saat membaca hasil nilai CBR yang akan dilaporkan pada pengujian. Kemudian adapun gambar-gambar alatnya seperti diungkapkan tadi, ini satu paket gambar alat pengujian CBR lapangan. Terdapat dari tadi ada
proving ring dengan dial, kemudian ada proving ring pemberat, kemudian ada balok perata, dan lain sebagainya. Untuk posisi atau penempatan alat bisa disaksikan pada skema berikut. Jadi ini tanah dalam artian kalau ini muka tanah atau tanah yang sudah dipadatkan, kemudian ada proving ring di sini, ada dongkrak putar yang ditempatkan di gandar dari dump truck ataupun dengan alat pemberat mechanical jack yang lain. Jadi dongkrak ini yang nanti diputar, dia memberikan penetrasi ke tanah dasar, akan tetapi dia ditahan oleh beban truk ini. Jadi memang diperlukan beban yang sangat besar untuk menahan penetrasi yang dilakukan oleh dongkrak putar ini ke dalam subgrade atau tanah yang akan kita uji. Nah, dapat kita saksikan berikut beberapa contoh penggunaan, misalkan ini dengan tandem roller kalau tidak salah, ini ditempatkan di posisi gandarnya, di sini ada dongkrak putar, proving ring, kemudian ada dialnya, ini tanah dasarnya di sini. Kemudian ini contoh misalkan dengan penggunaan truk juga sama, posisinya seperti ini, jadi pengukurannya dilakukan secara langsung di lapangan dengan prosedur yang telah dijelaskan di depan tadi. Mungkin pertemuan pada kuliah kali ini terkait dengan CBR atau California Bearing Ratio, saya cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan maupun tanggapan, saran masukan, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menuliskan di forum Google Classroom yang tersedia. Kami harapkan dengan adanya kuliah secara online ini tidak mengurangi esensi dari mata perkuliahan ini. Tetap jaga semangat teman-teman semua, jaga kesehatannya, stay safe, stay smart, and stay healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.